Hai semuanya, terima kasih sudah klik videonya. Kali ini aku akan nge-review 10 jenis Calathea yang ada di teras rumah. Kira-kira jenis apa aja ya? Yuk kita ulas satu persatu. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sofia Zai. Teman-teman tentu tidak menafikan lagi keindahan dari tanaman hias Calathea. Ya, tanaman hias yang lebih menonjolkan keindahan pada daunnya dibandingkan dengan keindahan pada bunganya. Maka dari itu, Calathea ini dikategorikan ke dalam kelompok tanaman hias daun sama halnya dengan jenis Aglonema, Philodendron, Siri-sirian, dan jenis-jenis yang lainnya. Walau sebenarnya kelompok tanaman ini tentu mengeluarkan bunga juga yang tidak kalah unik dan menariknya. Tapi kembali lagi, yang lebih menonjol dan disukai oleh para penghobi Aglonema maupun Calathea adalah corak dan gradasi warna pada daunnya. Seperti pada jenis yang pertama ini, Calathea makoyana. Jenis ini adalah salah satu yang paling populer dan kerap disebut sebagai peacock plants alias tanaman burung merak, yang disebabkan karena pola daunnya yang menyerupai ekor burung yang cantik tersebut. Namun sebagai tanaman hias, Calathea makoyana bukanlah jenis tanaman yang cocok dirawat oleh pemula karena memiliki perawatan yang terbilang gampang-gampang susah. Ya, seperti tanaman Calathea pada umumnya yang sangat menyenangi suhu dan kelembapan ideal dan cukup merata. Salah satu tempat yang cocok bagi Calathea adalah di teras rumah yang semi tertutup namun angin ataupun udara bebas masuk. Yang kedua adalah Calathea black lipstick. Memiliki daun yang lebar berbentuk elips atau oval. Sesuai dengan namanya, memiliki daun yang berwarna keunguan cenderung hitam dengan corak bergaris berwarna merah muda. Dibandingkan jenis yang sebelumnya, jenis ini cenderung lebih mudah untuk dirawat, lebih mudah beradaptasi. Sehingga buat pecinta tanaman hias pemula yang ingin mencoba untuk merawat Calathea sendiri, jenis yang satu ini bisa jadi alternatif. Jenis tanaman ini umumnya tidak mudah terkena penyakit ataupun hama, sehingga boleh saja untuk menambahkan pupuk kandang ke campuran media tanamnya. Tapi perlu untuk menjadi catatan bahwa media tanam untuk Calathea pada umumnya jangan sampai dicampurkan dengan tanah karena dapat membuat tanaman menjadi busuk akibat porositas media tanam yang kurang baik. Nah, yang ini adalah Calathea ornata atau biasa kita sebut dengan pinstrip Calathea. Jenis yang satu ini menonjol karena keunikan pada pola daunnya. Warna pada umumnya hijau tua dengan gradasi tulang daun berwarna merah muda keperakan. Adapun untuk perawatannya, ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman. Aku hanya menyiram Calathea ini ketika media tanamnya sudah kering. Dan ini tentunya tidak bisa berlaku sama rata kepada semua penghobi Calathea ya, karena tergantung dari suhu dan kelembapan masing-masing daerah. Yang bisa jadi catatan adalah ketika dedaunan dari Calathea ornata layu kemudian melengkung dengan pot yang tentunya sudah kering, itu tandanya tanaman Calathea kesayangan kamu sudah butuh air, maka segeralah untuk menyiramnya. Berikutnya adalah jenis Calathea green Jessie. Sepintas jika kita amati, jenis ini mirip dengan green lipstick ya teman-teman. Dengan ciri khas bentuk daun berbentuk bulat cenderung lonjong dengan motif garis-garis berwarna hijau terang. Salah satu jenis Calathea yang banyak digemari adalah jenis green Jessie ini dengan jenis pink Jessie. Tapi pink Jessie aku belum punya ya teman-teman. Doain supaya ada dana untuk tambah koleksian. Pernahkah kalian mendengar tentang Calathea Freddi? Ya, Calathea Freddi ini biasa lebih dikenal dengan nama Calathea bella. Jenis yang satu ini sering juga disebut sebagai tanaman zebra karena warna atau corak daunnya. Secara fisik, bentuk daun dari Calathea Freddi ini mirip dengan Calathea lancifolia, lonjong atau memanjang, namun bentuk daunnya ini sedikit lebar,
Daunnya berwarna hijau tua kombinasi hijau muda dengan beberapa garis atau pola yang hampir sama pada semua daunnya. Nah teman-teman, yang ini adalah jenis Orbifolia. Dari sekian jenis Calathea yang aku koleksi ini, inilah jenis yang menurutku paling susah dirawat. Yang awalnya ada 5 daun, tapi kini tersisa 2 daunnya teman-teman. Tapi kehilangan 3 daun, kini tergantikan dengan munculnya beberapa tunas-tunas yang baru. Lanjut ke jenis Calathea yang satu ini, Calathea Crimson. Yang aku pahami ada 2 jenis Calathea Crimson, yaitu green crimson dan warna merah atau red crimson ini. Mohon dikoreksi kalau ada kekeliruan ya. Nah, yang warna green ini ada kesamaan dengan jenis Rosea picta. Mungkin teman-teman punya di rumah. Kesamaannya itu terletak pada warna atau corak daunnya, namun perbedaannya terletak pada gradasi warna hijau tua yang lebih dominan atau lebih lebar dibandingkan dengan jenis crimson yang warna green ini. Kemudian jenis yang satunya lagi, red crimson ini, memang jika diperhatikan lebih detail, pola kombinasi warnanya itu memang sama, hanya perbedaan warna saja yang membedakan antara keduanya. Nah, jenis ini juga termasuk jenis Calathea yang terbilang mahal dan perawatannya juga cukup sulit. Masalah paling utama adalah daunnya yang tiba-tiba kering lalu mati. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah segera memangkas daun yang kering agar penyerapan nutrisi bisa lebih maksimal ke daun-daun baru yang tersisa. Nah, adapun untuk harga di daerah tempat aku yang seperti ini masih dibanderol di harga 200 hingga 250 ribu rupiah. Jenis yang ke-8 adalah Calathea Beauty Star, yang merupakan jenis Calathea yang paling unik dengan ciri khas tulang daun dan tepi daunnya berwarna hijau tua yang sangat kontras dengan warna hijau muda di sebagian daunnya. Selain kombinasi warnanya yang cukup unik, jenis yang satu ini termasuk yang cukup mudah dirawat. Ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman yang baru mau memulai merawat Calathea. Yang ke-9 adalah jenis Calathea sepat. Jenis Calathea ini merupakan jenis yang paling mudah ditemukan dan harganya pun cukup murah serta perawatannya juga cukup sederhana. Selain mudah ditemukan, bentuk daunnya juga cukup mudah untuk dikenali. Bentuknya bulat atau oval. Jika disentuh, bentuknya sedikit tebal namun memiliki permukaan yang mengkilat, sehingga bagi sebagian orang termasuk aku, jenis Calathea yang sederhana ini cukup disenangi untuk dikoleksi. Dan yang ke-10 adalah Calathea Tricolor atau meranti Bali. Ini juga termasuk jenis Calathea murah meriah dan paling sering ditemukan. Namun meskipun demikian, jenis ini cenderung untuk susah dikembangbiakan. Banyak teman-teman yang kemudian mengeluhkan permasalahan yang sering ditemukan, yaitu pinggir daun yang mudah sekali mengering, ujung daun yang terkadang keriting sehingga tampilannya tampak tidak normal. Maka dari itu perlu untuk belajar dan mengenali lebih jauh kebutuhan dari jenis Calathea ini jika memutuskan untuk merawatnya. Nah, dari pengalaman selama ini, Calathea Tricolor ini memang lebih intens untuk disiram karena kebutuhan airnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis Calathea yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton review dari 10 jenis Calathea yang ada di teras rumah aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah referensi bagi teman-teman yang sedang mencari koleksi Calathea yang
mudah dirawat, dan tentunya harganya pun cukup terjangkau. Semoga video kita bermanfaat. Sampai jumpa di next video.